Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Tahun 2003. Hujan deras mengguyur kota Semarang ketika Pak Darmo pertama kali mendengar bisikan tentang pesugihan kandang bubrah dari mulut Mbah Karso, seorang dukun tua yang tinggal di lereng Gunung Ungaran. "Kau ingin kaya, Darmo? Kaya tanpa batas?" Suara serak Mbah Karso memecah keheningan gubuk bambu yang pengap. Pak Darmo, seorang pedagang kecil berusia 38 tahun, mengangguk cepat. Dagangan kecilnya di Pasar Johar nyaris bangkrut. Istrinya, Bu Lastri, sudah lelah hidup pas-pasan. Kedua anaknya, Budi dan Sari, tak pernah bisa sekolah layak seperti anak-anak tetangga mereka. Tapi ada syaratnya, Mbah Karso melanjutkan sambil menatap tajam. Matanya yang keruh tampak bersinar aneh di bawah lampu teplok. "Kau harus membangun rumah. Terus membangun. Merenovasi. Menambah. Mengubah. Sampai nafasmu yang terakhir. Jangan pernah berhenti, Darmo. Jangan pernah." Hanya itu? Pak Darmo tersenyum lega. "Saya suka membangun, Mbah. Saya tidak masalah." Mbah Karso menggeleng pelan. "Kau tidak mengerti, anak muda. Ini bukan sekadar membangun. Ini kontrak dengan sesuatu yang ada di balik dunia ini. Mereka yang tinggal di dimensi gelap akan memberimu kekayaan melimpah, tapi rumahmu harus menjadi tempat mereka bersemayam. Rumahmu harus terus berubah, terus berkembang, menjadi lorong-lorong tanpa akhir untuk mereka berkeliaran." "Saya mengerti, Mbah." "Tidak, kau tidak mengerti," Mbah Karso membentak. "Jika kau berhenti membangun walau sehari saja, mereka akan mengambil segalanya. Hartamu, keluargamu, nyawamu. Dan yang terburuk, mereka akan mengambil jiwamu untuk selamanya, terjebak dalam rumah itu, menjadi bagian dari dinding-dinding yang kau bangun." Tapi Pak Darmo sudah terlanjur putus asa. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. "Saya siap, Mbah." Malam itu, di bawah bulan mati, ritual dimulai. Darah ayam hitam ditumpahkan di 4 penjuru tanah kosong seluas 200 meter persegi yang Pak Darmo beli dengan sisa tabungannya. Mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dia mengerti dilantunkan. Udara tiba-tiba menjadi dingin mencekam, dan Pak Darmo bersumpah dia melihat bayangan-bayangan tinggi dan kurus bergerak di antara pepohonan. 3 hari kemudian, ketika Pak Darmo membuka tokonya di pasar, seorang pengusaha Tionghoa tiba-tiba masuk dan menawarkan kontrak bisnis yang menggiurkan. Dalam seminggu, rekening banknya yang dulunya hanya berisi Rp500.000 kini membengkak menjadi 20 juta. Uang terus mengalir. Dari mana? Pak Darmo tidak pernah benar-benar tahu. Kontrak-kontrak bisnis datang sendiri. Pelanggan berdatangan. Investasi yang dia lakukan selalu menguntungkan. Seperti ada tangan gaib yang memandu setiap langkahnya, tapi Mbah Karso sudah memperingatkan, "Mulai bangun rumahmu sekarang, Darmo. Jangan tunda." April 2003. Pembangunan dimulai dengan semangat tinggi. Pak Darmo menyewa Pak Karjo, seorang mandor berpengalaman, beserta 10 tukang bangunan. Mereka mulai dengan fondasi yang kokoh, seperti rumah normal pada umumnya. Rencana awalnya sederhana, rumah 2 lantai dengan 4 kamar tidur, ruang tamu, dan dapur yang luas. Tapi sejak hari pertama, hal-hal aneh mulai terjadi. "Pak Darmo, ini aneh," Pak Karjo mendatanginya suatu sore. "Kita sudah mengukur 3 kali, tapi fondasinya selalu melenceng. Setiap pagi, ukurannya berubah sendiri. Seperti ada yang menggeser di malam hari." "Mungkin kalian salah hitung," Pak Darmo menjawab, meski hatinya mulai was-was. "Bukan itu, Pak. Saya sudah 30 tahun jadi mandor. Ini pertama kalinya saya lihat hal seperti ini. Dan, para pekerja sering mendengar suara-suara.
Bisikan. Tapi kalau kita cari, tidak ada siapa-siapa. Pak Darmo mengingat peringatan Mbah Karso. Mereka yang tinggal di dimensi gelap. Dia menelan ludah. Teruskan saja pekerjaannya, Pak Karjo. Saya akan tambah upah kalian. Uang memang memecahkan segalanya. Para pekerja melanjutkan pekerjaan, meski ketakutan mulai terlihat di wajah mereka. Juni 2003. Rumah sudah mulai berbentuk. Dinding-dinding bata merah menjulang. Tapi yang aneh, setiap kali mereka hendak menyelesaikan satu bagian, Pak Darmo tiba-tiba mendapat ide untuk mengubahnya. Ruang tamu terlalu kecil. Bongkar. Perluas. Dapur harus di sebelah timur, bukan utara. Pindahkan. Tangga ini terlalu curam. Buat yang lebih landai. Atau tidak, buat 2 tangga. Satu di kiri, satu di kanan. Bu Lastri mulai khawatir. Mas Darmo, ini kenapa? Rumah tidak pernah jadi. Kita masih tinggal di rumah kontrakan yang lama. Kapan kita bisa pindah? Sabar, Lastri. Sebentar lagi. Saya ingin rumah ini sempurna. Tapi, sempurna tidak pernah datang. Karena dalam hati kecilnya, Pak Darmo tahu dia tidak boleh membiarkan pembangunan berhenti. Uang terus mengalir. Bisnis Pak Darmo berkembang pesat. Dia sudah memiliki 3 toko, 1 gudang, dan beberapa investasi properti. Tapi semua keuntungan itu habis untuk rumah yang tak pernah selesai. September 2003. Pak Karjo mengundurkan diri. Maaf, Pak Darmo. Saya tidak sanggup lagi. Terlalu banyak hal aneh. Kemarin, tukang rebo hilang selama 3 jam. Dia bilang tersesat di dalam rumah, padahal rumah masih belum ada atapnya. Bagaimana bisa tersesat di tempat terbuka? Di mana dia tersesat? Dia bilang, dia masuk ke salah satu ruangan untuk mengambil peralatan. Lalu tiba-tiba sekeliling jadi gelap. Dia berjalan dan berjalan, tapi tidak menemukan jalan keluar. Dinding-dindingnya seolah terus bertambah. Lorong-lorong muncul yang sebelumnya tidak ada. Baru ketika dia teriak-teriak minta tolong, kami menemukannya di tengah ruang tamu yang sedang dibangun. Tapi dia bersumpah dia tidak pernah keluar dari lorong gelap itu. Pak Darmo merinding. Berapa lagi yang kalian butuhkan untuk tetap bekerja? Pak, ini bukan soal uang, 3 kali lipat. Saya bayar kalian 3 kali lipat. Pak Karjo terdiam. Ekonomi masih sulit. Keluarganya butuh makan. Akhirnya dia mengangguk, meski hati kecilnya berteriak untuk lari. Desember 2003. Rumah sudah berdiri megah, tapi belum selesai. Lantai 2 sudah jadi, tapi Pak Darmo tiba-tiba ingin menambah lantai 3. 4 kamar tidur jadi 8. Kemudian 12. Kemudian dia sendiri mulai kehilangan hitungan. Bu Lastri memaksanya untuk menginjakkan kaki di rumah baru mereka, meski masih dalam tahap pembangunan. Mereka pindah di malam tahun baru 2004, ketika kembang api menerangi langit Semarang. Malam pertama di rumah itu adalah neraka. Mas, kamu dengar itu? Bu Lastri berbisik di tengah malam. Mereka tidur di kamar paling ujung lantai 2, satu-satunya kamar yang sudah selesai sepenuhnya. Dengar apa? Suara langkah kaki. Banyak. Seperti ada orang berjalan di lantai bawah. Pak Darmo bangun dan menyalakan lampu. Dia turun ke lantai bawah dengan membawa golok. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding-dinding setengah jadi, material bangunan yang berserakan, dan kegelapan yang mencekam. Tapi Bu Lastri benar. Suara langkah kaki itu ada. Terus ada. Setiap malam. Bahkan di siang hari. Seperti ada puluhan, bahkan ratusan orang berjalan melewati lorong-lorong rumah yang belum sepenuhnya ada Budi. Anak laki-lakinya yang berusia 12 tahun, mulai berubah. Dia sering terbangun dengan mata membelalak, berteriak tentang orang-orang tinggi yang berjalan tanpa kaki, yang mengintip dari balik pintu kamarnya. Sari, putrinya yang berusia 8 tahun, berhenti bermain. Dia hanya duduk diam, menatap kosong ke dinding, berbisik pada sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat. Lastri, mungkin mereka hanya stres karena pindahan. Pak Darmo mencoba menenangkan istrinya, meski dia sendiri mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar di rumah itu. Januari 2004. Pembangunan terus berlanjut.
Pak Darmo menambah pekerja hingga 20 orang. Mereka bekerja dalam shift. Pagi, siang, malam. Rumah tidak pernah sunyi dari suara palu, gergaji, dan mesin, tapi sesuatu mulai berubah. Struktur rumah mulai tidak masuk akal. Pak Darmo, ini tidak benar. Seorang tukang muda bernama Bambang menunjukkan sketsa yang dia buat. Saya mencoba memetakan rumah ini. Tapi setiap kali saya selesai mengukur, dimensinya berubah. Lantai 1 harusnya 200 meter persegi, tapi entah kenapa sekarang terasa lebih besar. Seperti ada ruang ekstra yang muncul sendiri. Kamu salah ukur, pasti. Bukan, Pak. Kemarin saya tandai dinding ruang tamu pakai kapur. Pagi ini, tandanya bergeser 5 meter ke kanan. Tapi tidak ada yang memindahkannya. Dindingnya sendiri yang bergerak. Pak Darmo tidak menanggapi. Dalam hati, dia sudah tahu. Rumah ini hidup. Berkembang. Berubah. Seperti organisme yang terus tumbuh tanpa kontrol, lorong-lorong baru muncul tanpa ada yang membangunnya. Pintu-pintu bertambah, membuka ke ruangan-ruangan yang tidak ada dalam rencana awal. Tangga yang seharusnya naik ke lantai 2 malah berputar-putar dan berakhir di tempat yang sama, Maret 2004. Insiden pertama terjadi, seorang pekerja bernama Wagiman tidak pulang setelah shift malam. Keluarganya mencarinya. Polisi dipanggil. Mereka menyisir seluruh rumah. Tidak ada tanda-tanda Wagiman. 3 hari kemudian, teriakan terdengar dari dalam rumah. Para pekerja bergegas masuk dan menemukan Wagiman di salah satu kamar lantai 3, kamar yang baru saja selesai dibangun. Dia duduk di pojok, memeluk lututnya, matanya kosong. Saya tersesat, dia bergumam. Saya masuk ke lorong untuk mengambil palu. Tapi lorong itu tidak ada ujungnya. Terus berjalan. Terus. Pintunya semakin banyak. Ratusan pintu. Ribuan. Dan di balik setiap pintu ada mereka. Memandang saya. Tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar. Wagiman tidak pernah pulih. Dia dirawat di Rumah Sakit Jiwa Semarang hingga akhir hayatnya, terus mengoceh tentang lorong tak berujung dan makhluk-makhluk yang berjalan di dimensi lain. 2 tahun berlalu. Rumah Pak Darmo kini menjadi pemandangan yang aneh di perkampungan mereka. Tetangga-tetangga mulai menjauh. Mereka berbisik di belakang punggung keluarga Darmo. Rumah setan. Rumah yang dikutuk. Keluarga itu melakukan pesugihan. Tapi Pak Darmo tidak peduli. Obsesinya pada pembangunan sudah melampaui akal sehat. Dia bahkan mulai ikut bekerja sendiri, mengangkat batu bata, mencampur semen, memasang genteng. Tangannya penuh kapalan. Tubuhnya kurus kering. Tapi dia tidak bisa berhenti, karena dia tahu, jika dia berhenti, semuanya akan hilang. Bu Lastri semakin putus asa. Mas, cukup. Rumah ini sudah terlalu besar. Kita tidak butuh 30 kamar. Tidak butuh 5 kamar mandi. Tidak butuh lorong yang begitu panjang. Ini sudah gila. Aku tidak bisa berhenti, Lastri. Untuk pertama kalinya Pak Darmo mengakuinya. Jika aku berhenti, jika berhenti kenapa? Katakan padaku. Apa yang kamu sembunyikan? Pak Darmo menatap istrinya dengan mata yang lelah dan ketakutan. Aku melakukan pesugihan, Lastri. Pesugihan kandang bubrah. Semua kekayaan kita datang dari mereka. Dan sebagai gantinya, aku harus terus membangun rumah ini. Selamanya. Jika tidak, mereka akan mengambil segalanya. Termasuk kalian. Bu Lastri terduduk lemas. Air mata mengalir deras di pipinya. Kamu menggadaikan keluargamu sendiri demi uang? Aku melakukannya untuk keluarga. Supaya kalian bisa hidup layak. Layak? Bu Lastri berteriak histeris. Kamu sebut ini layak? Anak-anak takut tidur. Mereka lihat hal-hal mengerikan setiap hari. Budi tidak mau sekolah lagi karena di mimpinya dia terus tersesat di rumah ini. Sari sudah tidak bicara selama sebulan. Dia hanya berbisik pada dinding. Dan kamu tidak pernah ada. Kamu hanya peduli pada pembangunan yang tidak pernah selesai ini. Pertengkaran itu adalah awal dari kehancuran. Bu Lastri mencoba membawa anak-anak kabur,
Tapi setiap kali mereka mencoba keluar dari rumah, mereka selalu berakhir kembali di dalam. Lorong-lorong berputar. Pintu keluar berubah menjadi pintu masuk ke ruangan lain. Rumah tidak mengizinkan mereka pergi. Juli 2005. Pak Darmo menambah lantai 4. Kemudian lantai 5. Struktur bangunan sudah tidak stabil, tapi entah bagaimana tetap berdiri. Insinyur yang dia panggil menolak melanjutkan pekerjaan. Pak Darmo, ini melanggar semua prinsip arsitektur. Bangunan ini secara fisik tidak mungkin berdiri dengan sudut dan struktur seperti ini. Ini seperti arsitektur yang tidak mengikuti hukum gravitasi. Tapi Pak Darmo memaksa mereka. Dengan uang, dengan ancaman, dengan apapun. Karena dia tidak bisa berhenti, pekerja berganti terus. Yang lama kabur, yang baru datang, kemudian kabur lagi. Cerita tentang rumah itu menyebar. Tapi selalu ada orang yang butuh uang yang bersedia bekerja, meski harus menghadapi ketakutan. Rumah kini memiliki 7 lantai. Tapi bukan 7 lantai yang normal. Lantai-lantainya tidak beraturan. Tangga yang naik tiba-tiba berubah menurun. Lorong yang lurus tiba-tiba berbelok 90 derajat ke atas. Kamar-kamar ada yang menyempit seperti peti mati, ada yang mengembang tanpa batas. Budi, kini berusia 15 tahun, sudah tidak bisa keluar dari rumah. Bukan karena tidak mau, tapi karena fisiknya sudah menyatu dengan struktur rumah. Tubuhnya mulai pucat, kulitnya dingin seperti dinding bata. Dia menghabiskan hari-hari berkeliaran di lorong-lorong, berbicara dengan bayangan-bayangan yang hanya dia bisa lihat. Mereka bilang, "Aku harus jadi bagian dari rumah ini, Ayah," Budi berkata suatu hari dengan suara datar. Mereka bilang, "Aku akan jadi penjaga lorong di lantai 4. Itu tugas baruku." "Tidak, Budi. Kamu anak Ayah. Kamu bukan?" "Aku sudah bukan anak siapa-siapa." Budi tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar, tidak natural. "Aku sudah jadi bagian dari dinding. Lihat." Dia mengangkat tangannya. Kulitnya mulai retak seperti bata yang lapuk. Di balik retakan itu, bukan darah yang mengalir, tapi semen basah. Pak Darmo berteriak histeris, tapi Budi sudah berjalan menjauh, menghilang ke dalam salah satu lorong yang berkelok-kelok. Sari masih ada, tapi dia sudah bukan Sari yang dulu. Dia hanya duduk di salah satu kamar, menatap dinding, mengukir simbol-simbol aneh dengan kuku yang sudah tumbuh panjang dan runcing. Simbol-simbol yang sama dengan yang terukir di dinding-dinding rumah, yang muncul sendiri setiap malam. Bu Lastri sudah kehilangan akal sehatnya. Dia berkeliling rumah dengan mata kosong, menyapu lantai yang tidak pernah bersih, mencuci dinding yang selalu berdarah, memasak makanan yang tidak pernah dimakan. Terkadang Pak Darmo mendengarnya tertawa sendiri di tengah malam, tertawa yang menggema di seluruh lorong. "Ini semua salahku," Pak Darmo berbisik sambil terus mengangkat batu bata. Tangannya bergetar. Tubuhnya sudah sangat kurus. Tapi dia tidak bisa berhenti. "Semua salahku." September 2006. Lantai 8. Kemudian 9. 10. 11. Pak Darmo sudah kehilangan hitungan. Bahkan dia sendiri sudah tidak bisa memetakan rumahnya sendiri. Setiap kali dia masuk ke satu ruangan, tata letaknya berbeda. Lorong-lorong berubah posisi. Pintu-pintu berpindah tempat. Para pekerja yang masih bertahan, hanya 5 orang, sudah separuh gila. Mereka bekerja seperti mesin, tanpa ekspresi, tanpa henti. Mata mereka kosong. Kulit mereka pucat. Seperti mereka juga mulai menyatu dengan rumah. "Pak Karjo, kamu masih di sini?" Pak Darmo tersentak ketika melihat mantan mandornya itu berdiri di salah satu lorong. "Saya tidak pernah pergi, Pak," Pak Karjo menjawab dengan senyum aneh. "Saya sudah menjadi bagian dari rumah ini sejak 2003. Yang Pak Darmo lihat kemarin itu hanya bayangan saya. Tubuh fisik saya sudah tertanam di fondasi lantai 1. Tapi saya masih bisa berjalan. Masih bisa bekerja. Seperti yang lainnya." Pak Darmo mundur, ketakutan. Tidak mungkin, kita semua akan menjadi bagian dari rumah ini, Pak Darmo. Termasuk Pak Darmo sendiri. Termasuk keluarga Pak Darmo. Rumah ini membutuhkan penghuni. Bukan penghuni yang hidup, tapi penghuni yang sudah menjadi struktur. Jiwa yang tertanam di setiap bata, setiap pintu, setiap dinding. Itu sebabnya rumah ini terus tumbuh.
Karena kita semua di dalamnya, mendorongnya untuk berkembang. 4 tahun berlalu sejak pembangunan dimulai. Rumah Pak Darmo kini bukan lagi rumah, tapi monumen kegilaan. Struktur yang tidak mungkin. Arsitektur yang melawan logika dari luar, rumah itu terlihat seperti bangunan bengkok yang menjulang tinggi dengan menara-menara yang miring, jendela-jendela yang terbalik, atap-atap yang tumpang tindih. Tetangga tidak berani mendekati. Bahkan pemerintah kota mencoba menyegel bangunan itu, tapi setiap kali petugas masuk, mereka tidak pernah bisa keluar. Akhirnya, area itu dinyatakan sebagai zona terlarang. Di dalam, realitas sudah runtuh. Lorong-lorong membentang tanpa akhir. Ruang-ruang melipat pada dirinya sendiri. Gravitasi bekerja dengan aneh. Terkadang Pak Darmo berjalan di dinding, atau langit-langit menjadi lantai. Makhluk-makhluk yang ada di dimensi gelap kini sudah tidak bersembunyi lagi. Mereka berjalan terang-terangan di lorong-lorong. Bayangan-bayangan tinggi dan kurus tanpa wajah. Mereka mengamati Pak Darmo saat dia bekerja. Terkadang mereka membantu, mengangkat batu bata yang terlalu berat, memegang papan saat dia memasang paku. Tapi tatapan kosong mereka selalu mengikutinya. Terima kasih atas pembangunannya, Darmo, suara berbisik di telinganya. Bukan satu suara, tapi ribuan suara yang bergabung. Kau telah memberi kami tempat yang indah. Rumah yang sempurna untuk kami. Kapan ini berakhir? Pak Darmo bertanya dengan putus asa. Kapan aku boleh berhenti? Tidak pernah, Darmo. Tidak pernah. Kontrak adalah selamanya. Sampai tubuhmu hancur. Sampai jiwamu menyatu dengan dinding. Kau akan terus membangun. Dan ketika kau sudah tidak bisa lagi, tubuhmu akan menjadi bagian dari fondasi, dan jiwamu akan menjadi penjaga lorong. Seperti keluargamu. Seperti para pekerjamu. Pak Darmo menangis. Tapi air matanya sudah kering. Tidak ada lagi yang keluar. Tubuhnya sudah terlalu dehidrasi. Dia hanya terus bekerja, seperti automaton yang terprogram Mei 2007. Pak Darmo menemukan Budi, atau yang tersisa dari Budi. Anaknya itu sekarang menyatu dengan dinding di lorong lantai 5. Wajahnya mencuat dari bata, mulutnya terbuka dalam teriakan bisu. Matanya masih bergerak, mengikuti pergerakan Pak Darmo. Maaf, suara lirik keluar dari mulut yang setengah tertutup semen. Budi, maafkan ayah, maafkan ayah. Pak Darmo memeluk dinding, mencoba merasakan kehangatan anak yang sudah tidak ada. Tapi yang dia rasakan hanya dingin dan keras batu bata. Dia menemukan Sari di kamar paling atas lantai 13, lantai yang tidak seharusnya ada karena secara fisik tidak mungkin. Sari menggantung di langit-langit seperti lampu gantung, tubuhnya meleleh menjadi bagian dari plafon. Rambutnya tumbuh panjang dan menjalar seperti akar, menyebar ke seluruh ruangan. Ayah, aku takut. Suara Sari bergema di seluruh ruangan. Aku tidak mau di sini, tolong keluarkan aku, tapi Pak Darmo tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menatap putrinya yang sudah menjadi bagian dari struktur rumah yang terkutuk ini. Bu Lastri, istrinya, dia temukan di dapur. Tapi bukan dapur yang normal. Dapur ini memiliki ratusan kompor yang menyala sendiri, ratusan panci yang mendidih dengan cairan merah kental. Bu Lastri berdiri di tengahnya, memasak tanpa henti, tubuhnya bergerak mekanis, matanya kosong. Lastri? Pak Darmo memanggil, Bu Lastri menoleh. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya mulai berubah tekstur, menjadi seperti kayu. Jari-jarinya memanjang dan menajam seperti pisau. Makan malam akan segera siap, dia berkata dengan suara yang bukan suaranya. Kita harus makan bersama sebagai keluarga. Sebagai bagian dari rumah. Kita semua bagian dari rumah sekarang. 5 tahun. Uang masih mengalir ke rekening Pak Darmo, tapi dia sudah tidak peduli lagi. Dia tidak bisa keluar untuk menggunakannya. Bahkan jika bisa, apa gunanya? Keluarganya sudah hilang. Menjadi bagian dari dinding, dari langit-langit, dari fondasi rumah yang ia bangun, tubuh Pak Darmo sendiri mulai berubah. Kulitnya mengeras seperti batu. Otot-ototnya mengkristal seperti semen. Dia masih bergerak, masih bekerja, tapi setiap gerakan terasa berat. Setiap langkah meninggalkan retakan di lantai, rumah itu sendiri sudah menjadi makhluk hidup yang raksasa. Bernapas. Berdenyut.
Dinding-dindingnya mengembang dan mengempis seperti paru-paru. Pintu-pintunya terbuka dan tertutup sendiri seperti mulut yang mengunyah. Lorong-lorongnya bergerak dan bergeser seperti usus yang mencerna, dan di dalam usus rumah raksasa itu, jiwa-jiwa yang terjebak berkeliaran. Pak Karjo, Wagiman, puluhan pekerja lain yang hilang selama pembangunan. Mereka berjalan tanpa tujuan, mata kosong, mengulang gerakan yang sama berkali-kali. Membangun dinding yang sudah jadi. Memperbaiki atap yang sudah sempurna. Bekerja selamanya dalam loop yang tidak berakhir. Bergabunglah dengan kami, Pak Darmo, mereka berbisik serempak. Berhenti melawan. Menjadi bagian dari rumah itu damai. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi penyesalan. Hanya pekerjaan tanpa akhir dalam keheningan abadi. Oktober 2008. Pak Darmo tahu waktunya sudah dekat. Tubuhnya sudah 70% berubah menjadi batu. Dia hanya bisa bergerak dengan susah payah. Tapi dorongan untuk terus membangun masih ada. Tertanam dalam setiap sel yang tersisa. Dia naik ke lantai paling atas. Lantai berapa? Dia sudah tidak tahu. Di sana, dia menemukan ruangan yang berbeda dari yang lain. Ruangan yang penuh dengan cermin. Dan di setiap cermin, dia melihat versi berbeda dari dirinya. Versi yang tidak pernah bertemu Mbah Karso, versi yang menolak pesugihan, versi yang hidup sederhana tapi bahagia bersama keluarga, versi yang miskin tapi memiliki kehangatan. Semua itu bisa jadi kenyataan, suara berbisik di belakangnya. Pak Darmo berbalik dan melihat sosok Mbah Karso, atau sesuatu yang menyerupai Mbah Karso, tapi dengan mata yang menyala merah dan senyuman yang terlalu lebar. Tapi kau memilih ini. Kau memilih kekayaan tanpa damai. Kau memilih pembangunan tanpa akhir. Dan sekarang, kau harus membayar harganya. Aku hanya ingin keluargaku bahagia, Pak Darmo berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tenggorokannya sudah berubah menjadi batu. Dan apakah mereka bahagia sekarang? Lihat apa yang kau lakukan pada mereka. Budi menjadi dinding. Sari menjadi langit-langit. Lastri menjadi dapur yang memasak jiwa-jiwa yang terjebak. Apakah itu kebahagiaan, Darmo? Pak Darmo jatuh berlutut. Yang tersisa dari air matanya mulai mengalir, tapi airnya bercampur dengan semen basah. Bunuh aku, dia memohon. Aku tidak sanggup lagi. Bunuh aku dan akhiri ini semua. Tidak bisa, Darmo. Kontrak adalah selamanya. Kau harus terus membangun. Terus dan terus. Bahkan setelah tubuhmu menjadi batu, jiwamu akan tetap bekerja. Mengangkat bata invisible. Memasang pintu yang tidak ada. Membangun lorong di dimensi yang lebih dalam lagi. Desember 2008. Pak Darmo sudah tidak bisa bergerak. Tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi batu, tapi kesadarannya masih ada, terperangkap dalam penjara daging yang mengkristal. Dia berdiri di tengah ruangan yang dulunya adalah ruang tamu. Ruang tamu yang pertama kali dia bangun 5 tahun lalu. Tapi sekarang ruang tamu itu sudah tidak bisa dikenali. Dindingnya penuh dengan wajah-wajah yang menjerit bisu. Lantainya bergerak seperti ombak. Langit-langitnya menetes darah yang tidak pernah berhenti. Di sekeliling Pak Darmo, keluarganya berkumpul. Bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk yang sudah menjadi bagian dari rumah. Budi sebagai dinding yang berbisik. Sari sebagai langit-langit yang menangis. Bulastri sebagai pintu yang terbuka ke neraka dapur yang memasak jiwa-jiwa. Maafkan ayah, Pak Darmo mencoba berkata, tapi mulutnya sudah tertutup batu. Kata-kata itu hanya bergema dalam pikirannya, terdengar oleh jiwa-jiwa lain yang terjebak dalam rumah. Rumah itu menggelegar. Gempa hebat mengguncang struktur yang tidak mungkin itu. Tapi bukan gempa dari bumi, melainkan gempa dari dimensi lain. Rumah itu sedang berkembang lagi, tumbuh lebih besar, lebih dalam, lebih kompleks, dan Pak Darmo menyadari kebenaran yang mengerikan, pembangunan tidak akan pernah selesai bukan karena dia tidak boleh berhenti, tapi karena rumah itu sendiri yang terus tumbuh. Rumah itu memiliki kehendak sendiri. Dan kehendaknya adalah untuk terus berkembang, menjadi labirin dimensional yang tidak terbatas, menelan lebih banyak jiwa, mengubah mereka menjadi struktur, dan terus berkembang lagi. Pak Darmo adalah hanya bahan bakar pertama. Sekarang rumah itu sudah cukup kuat untuk tumbuh sendiri. Januari 2009. Pemerintah kota akhirnya memutuskan untuk menghancurkan bangunan itu. Tim peledak didatangkan. Mereka memasang dinamit di sekitar fondasi.
Tapi ketika mereka menekan tombol peledak, tidak terjadi apa-apa. Salah seorang petugas memberanikan diri masuk untuk memeriksa. Dia tidak pernah keluar, tim kedua dikirim. Tidak ada yang kembali, tim ketiga hilang. Akhirnya area itu ditinggalkan sepenuhnya. Dipagari dengan kawat berduri. Diberi tanda bahaya. Zona mati, tapi rumah itu terus tumbuh. Perlahan, tidak terlihat dari luar, tapi tumbuh ke dalam. Lorong-lorongnya menembus dimensi. Ruang-ruangnya membengkok melewati realitas. Setiap malam, orang-orang yang tinggal dalam radius 1 km mendengar suara pembangunan. Palu. Gergaji. Mesin. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Terkadang, di malam yang sangat sunyi, orang bisa mendengar teriakan. Teriakan Pak Darmo yang terus memohon ampun. Teriakan Budi yang mencari ibunya. Tangisan Sari yang ingin pulang. Tertawa gila Bulastri yang terus memasak, dan bisikan ribuan jiwa lain yang terjebak dalam dinding, dalam fondasi, dalam setiap bata yang menyusun rumah terkutuk itu. 2 tahun setelah Pak Darmo sepenuhnya berubah menjadi batu, rumah itu masih berdiri. Bahkan sudah tidak terlihat seperti rumah lagi. Lebih seperti monumen alien, struktur yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Seorang wartawan investigasi bernama Rina memutuskan untuk mengungkap kebenaran di balik bangunan misterius itu. Dia melakukan riset, mewawancarai tetangga, mencari tahu tentang keluarga Darmo. Mereka datang di 2003, seorang tetangga tua bercerita. Pak Darmo itu orang baik sebenarnya. Tapi dia terlalu serakah. Dia ingin kaya dengan cara instan. Dan lihat apa yang terjadi. Dia dan keluarganya dikutuk. Rina mencoba masuk rumah itu dengan kamera dan perekam. Dia membuat live streaming untuk membuktikan apa yang ada di dalam. Ribuan orang menonton. 10 menit pertama, tidak ada yang aneh. Hanya ruangan kosong, dinding retak, material bangunan yang berserakan. 15 menit. Kamera mulai glitch. Rina terdengar bingung. Saya baru saja melewati ruangan ini. Kenapa saya kembali ke sini lagi? 20 menit. Ketakutan mulai terdengar di suaranya. Pintu keluarnya tidak ada. Saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Dan saya dengar suara. Suara orang berjalan. Tapi saya tidak lihat siapa-siapa. 25 menit. Kamera menunjukkan lorong yang tidak mungkin, melingkar ke atas, membelok di sudut yang tidak masuk akal. Dan di ujung lorong, bayangan tinggi tanpa wajah berdiri, memandang 30 menit. Rina berlari. Kamera bergoyang. Napasnya tersengal. Tolong siapa saja, saya tidak bisa keluar, rumah ini hidup. 35 menit. Teriakan. Kemudian sunyi, streaming terputus, tim SAR dikirim. Mereka tidak menemukan Rina. Yang mereka temukan adalah kamera yang masih merekam, tergeletak di salah satu ruangan. Dan ketika rekaman itu diputar ulang, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Rina berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tidak bergerak. Dan perlahan, sangat perlahan, kulitnya mulai berubah. Menjadi abu-abu. Menjadi keras. Menjadi batu, dia sedang menyatu dengan dinding, mulutnya terbuka dalam teriakan, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya bisikan halus, tolong jangan tinggalkan saya tidak mau menjadi dinding, saya tidak mau. Rekaman berhenti. 5 tahun kemudian. Rumah itu masih berdiri. Legenda tentang rumah terkutuk sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Orang datang dari berbagai kota, penasaran, ingin melihat. Tapi tidak ada yang berani masuk, karena setiap orang yang masuk, tidak pernah keluar. Dan setiap malam, jika kau berdiri cukup dekat dengan pagar kawat berduri, kau bisa mendengar suara pembangunan yang tidak pernah berhenti. Palu. Gergaji. Mesin. Dan bisikan ribuan jiwa yang terus bekerja dalam kegelapan abadi. Pak Darmo masih di sana, terjebak dalam tubuh batu di tengah ruang tamu yang sudah tidak bisa dikenali. Kesadarannya masih ada, terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Dia masih berusaha membangun, tangan batu yang tidak bisa bergerak masih mencoba mengangkat bata yang tidak ada, keluarganya masih di sana. Budi di dinding. Sari di langit-langit. Bulastri di dapur. Mereka semua masih sadar, masih merasakan, tapi tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menjadi bagian dari struktur yang terus tumbuh, dan rumah itu terus berkembang. Setiap tahun lebih besar. Setiap tahun lebih dalam.
Lorong-lorongnya sekarang menembus ke dimensi lain, menjangkau ke alam yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Suatu hari, rumah itu akan cukup besar untuk menelan seluruh kota. Kemudian seluruh provinsi. Kemudian siapa yang tahu? Karena pembangunan tidak pernah berhenti, Kontra adalah selamanya. Dan Pak Darmo, dalam keheningan tubuh batunya, akhirnya memahami arti sebenarnya dari pesugihan kandang bubrah. Bukan hanya rumah yang harus terus dibangun, tapi jiwa yang terus dikutuk, terperangkap dalam loh pembangunan abadi. Menjadi budak dari dimensi gelap yang tidak pernah puas. Kekayaan yang dia dapatkan tidak ada artinya. Harta yang menumpuk di rekeningnya tidak bisa disentuh. Yang dia miliki sekarang hanya penyesalan yang tidak terbatas, teriakan bisu yang tidak pernah didengar, dan kesadaran yang terjebak selamanya dalam rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Itulah harga dari pesugihan kandang bubrah. Itulah akhir tragis dari keserakahan manusia. Dan rumah itu masih berdiri hingga hari ini, menunggu jiwa berikutnya yang cukup bodoh atau cukup putus asa untuk mengulangi kesalahan yang sama. Karena pintu selalu terbuka, kontrak selalu tersedia, dan mereka yang tinggal di dimensi gelap selalu lapar akan jiwa baru untuk mengisi dinding-dinding rumah yang tidak pernah selesai. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.